Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Kita patut mengucap syukur untuk setiap penyertaan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini saya menyambut jika ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Semuanya adalah jemaat Tuhan yang setia. Saya juga menyambut untuk tim paduan suara dewasa campuran yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kita. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh membaca ayat firman Tuhan. Pembacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan yang 13. 1, 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Buatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan Engkau telah lepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Mari kita akan bersama-sama menghadap Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama datang di hadapan-Mu, datang di hadirat-Mu untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan, untuk menaikkan setiap pujian kami, doa-doa kami, dan juga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema bulan Januari Gereja Baptis Indonesia Palembang adalah berjalan bersamamu. Jadi kita mau bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, karena kita percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan selalu diberkati Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan
untuk duduk kembali. Saat ini paduan suara Dewasa Campuran Palembang akan memberkati kita melalui pujian istimewa dan akan mempersiapkan kita untuk mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum paduan suara akan bernyanyi, kepada Bapak Adi Santoso selaku Ketua Umum Kontingen Pesparawi Sumsel 2022 untuk boleh menyampaikan kata pengantar, dipersilakan. Selamat pagi, Shalom. Yang kami hormati Bapak Pendeta Immanuel Radiono, para majelis Gereja Baptis Indonesia Palembang, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadiran Bapa di surga yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, beribadah di tempat ini. Kenapa? Karena kita diberikan sehat. Kalau tidak sehat tentunya tidak akan hadir di sini tentunya. Inilah yang kita syukuri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panitia pelaksana kontingen Sumatera Selatan yang akan menuju ke tingkat nasional Pesparawi di Yogyakarta. Perkenankan kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, di mana kita akan menjalankan pelayanan ini, pelayanan kepada Tuhan melalui wadah Pesparawi ini. Dan juga saat ini hadir tengah-tengah kita tim paduan suara Dewasa Campuran yang akan mewakili Sumatera Selatan untuk menuju ke Yogyakarta. Di samping itu dari Palembang juga nantinya diwakili Solo Remaja Putri yang juga berasal dari Gereja Baptis ini, Saudari Cecilia. Dan juga ada paduan suara wanita. Selain itu untuk 6 kategori lainnya akan diwakili dari kabupaten kota di Sumatera Selatan ini. Perkenankanlah kami atas nama panitia, yang pertama ucapan terima kasih kepada Majelis Jemaat Gereja Baptis ini yang saat ini sampai kami akan menuju ke Yogyakarta, memberi kesempatan pada tim paduan suara untuk latihan di gereja ini. Inilah yang kami syukuri, bahwa bersama-sama Gereja Baptis memberikan izin dan kesempatan, dan juga tentunya akan membawa suatu kekompakan bagi tim kami. Di samping itu kami juga tentunya memohon 3D tadi yang sudah ditampilkan di layar tadi, doa, dana, dan daya. Karena kami tentunya saat ini akan mandiri untuk pembiayaan ini. Karena pemerintah daerah setempat berhubung satu dan lain hal tidak memberikan dana kepada kontingen ini secara pemerintah daerah. Namun kami akan terus berusaha, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai tercapainya dana yang sekitar 900 juta harus kami kumpulkan untuk pembiayaan ini. Sekali lagi terima kasih kepada jemaat sekalian yang hadir pada saat ini, dan perkenankanlah paduan suara dari tim yang akan mewakili ke Sumatera Selatan boleh memuji Tuhan saat ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyambut dengan sukacita. Shalom. Ya, mohon maaf ya saya copot ini supaya enggak mengganggu. Ya, yang lain semua pakai masker. Udah berapa 2 tahun tertutup terus pakai masker. Ya. Terima kasih untuk tim paduan suara PSDC Sumatera Selatan yang akan mewakili mengikuti lomba tingkat nasional ke Jogja. Bulan Juni ya, Pak Adi? Juni ya? Oke, bulan Juni. Baik, kita Bapak Ibu sekalian kita akan terus dukung dalam doa. Tentunya 3D, doa, dana, dan daya. Terima kasih dari anggota gereja kita, ada perwakilan tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi, yaitu Solo, Saudari Sisilia. Ada nggak di tengah-tengah kita Saudari Sisilia? Tidak hadir ya? Ya, oke, nanti sekali waktu Saudari Sisilia bisa disuruh mengisi untuk menyanyikan lagu pujian juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari Mazmur ya. Dari Mazmur pasal yang ke 37 ya. Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37. Bacaan kita dari ayat yang ke 23 sampai 25. Mari kita menyimak Mazmur pasal 37, 23 sampai 25. Kita baca bersama-sama, bunyinya demikian. 1, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat atau mungkin tidak terlalu asing kita melihat orang-orang di luar Tuhan hidupnya lebih sukses daripada orang-orang di dalam Tuhan? Orang-orang yang tidak percaya Tuhan hidupnya lebih makmur, lebih sukses, lebih sejahtera, lebih kaya. Bahkan orang-orang yang notabene dianggap sebagai orang jahat, Alkitab berbicara orang fasik lebih makmur, lebih sejahtera. Mungkin di dalam benak kita timbul sebuah pertanyaan, mengapa ya Tuhan itu terjadi? Saya yang sudah setia kepada Tuhan, rajin ke gereja, memberikan persembahan, ikut pelayanan, hidupku seperti ini. Sementara orang di seberang sana dengan kehidupan yang begitu bebasnya, hidup mereka bisa berfoya-foya, kekayaan mereka berlipat-lipat, bahkan sering seminggu beberapa kali naik pesawat terbang. Mungkin benak ini, pikiran ini pernah tercetus atau pernah terlintas di dalam pikiran kita. Mazmur 37 mengingatkan kepada kita bahwa orang fasik hidupnya seperti itu. Dan kehidupan orang fasik itu, kata Alkitab, tidak akan terlalu lama. Mereka akan mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Mazmur ini bukan mazmur atau bukan sebuah doa. Tetapi mazmur ini adalah serangkaian ucapan yang mengandung pepatah atau petunjuk tentang hikmat rohani. Ya, tentang hikmat rohani. Temanya adalah sikap kita orang percaya terhadap orang fasik yang barusan tadi saya sampaikan. Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa orang fasik akhirnya akan dijatuhkan dan kehilangan segalanya. Kehilangan segala sesuatu yang mereka peroleh dengan jerih lelah mereka selama di dunia ini. Dan segala sesuatu yang telah mereka peroleh di dunia, itu akan lenyap begitu saja.
Sebaliknya anak-anak Tuhan, orang benar, kata Alkitab, orang itu akan mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami kesetiaan Tuhan di dalam pendampingan setiap waktu, setiap saat, dan akan mewarisi negeri. Dalam konteks ini, orang Israel, bangsa Israel akan mewarisi negeri, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita orang percaya akan mewarisi kerajaan kekal. Bisa dikatakan nanti kita akan berada di langit dan bumi baru. Mari kita melihat kebenaran ayat Alkitab pada kesempatan kali ini dengan judul yang saya ambil dari ayat tersebut adalah orang benar yang berkenan di mata Tuhan. Orang benar. Siapa orang benar itu? Next. Siapa orang benar itu? Saya menulis adalah orang benar yang berkenan adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang terwujud di dalam tindakan dan kesetiaannya melalui firman Allah. Itu orang yang benar. Yaitu orang yang benar dan berkenan di hati Tuhan adalah orang yang melakukan kebenaran firman Allah diwujudkan dalam kesetiaannya hari demi hari. Mengapa orang percaya disebut sebagai orang benar? Next. Mengapa orang percaya, saudara dan saya, itu adalah disebut sebagai orang benar? Yang pertama, mari kita melihat, kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Saya akan membacakan ayat yang sangat menarik di dalam perjanjian baru, yaitu di surat Roma. Di surat Roma pasal yang ketiga. Mari kita melihat Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab ini, surat Roma pasal yang ketiga. Saya akan membacakan ayat 21 sampai 26. Bunyinya demikian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kebenarannya. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang benar. Karena apa? Pembenaran adalah status pemberian Allah, itu pembenaran. Kepada orang berdosa sehingga ia dinyatakan benar di hadapan Allah oleh karena iman kita kepada Kristus. Jadi kita memiliki status sebagai orang benar bukan karena kita orang sempurna. Bukan karena kita orang baik. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana kita menjadi orang benar? Itu oleh karena kemurahan hati Allah. Itu oleh karena kasih karunia Allah. Maka kita dianggap benar. Di saat kita beriman kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita dibenarkan. Diangkat dari lumpur dosa, menjadi orang yang telah dikuduskan melalui darah Kristus, dan kita dianggap benar karena kita beriman percaya kepada Kristus. Statusnya benar, hidupnya belum tentu kudus. Tolong diperhatikan statement kalimat saya. Orang percaya Yesus memiliki status orang benar karena telah dibenarkan melalui imannya, melalui Kristus. Tetapi belum tentu hidupnya kudus dan berkenan.
Membenarkan orang berdosa itu adalah tindakan Allah sebagai hakim seolah-olah secara hukum. Membenarkan orang berdosa dengan cara apa? Dengan cara mengambil dan menimpakan dosa-dosanya itu kepada Kristus yang tersalib itu. Sehingga utang dosanya diperhitungkan kepada pribadi yang tergantung di atas kayu salib. Jadi pembenaran orang berdosa tindakan Allah semata-mata. Seharusnya manusia itu ditimpa oleh murka akibat daripada dosanya. Tetapi oleh karena kasih karunia, oleh karena kemurahan Allah, maka Allah mengambil inisiatif menjadikan Kristus yang tersalib itu sebagai yang terhukum karena menggantikan posisi manusia yang berdosa tersebut. Tuntutan hukum terhadap orang berdosa ditimpakannya di atas kayu salib, sehingga manusia yang berdosa dianggap benar oleh karena iman kepada Kristus. Mohon untuk tidak bingung penjelasan ini. Jadi Bapak Ibu sekarang yang percaya Yesus, statusnya di mata Allah adalah orang. Sekali lagi, saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mentaati kebenaran Allah ini, saudara statusnya di mata Tuhan adalah orang. Tetapi belum tentu saudara dan saya menjadi orang sempurna. Sempurna merupakan suatu perjalanan hidup sampai kepada kesempurnaan kekal. Hidup kudus setiap waktu, setiap saat diperjuangkan untuk memperoleh kesempurnaan itu. Jadi sekalipun kita memiliki status orang benar, bukan berarti kita tidak pernah punya kesalahan. Sekalipun kita dianggap jadi status orang yang telah dibenarkan karena iman, bukan berarti kita tidak pernah jatuh di dalam kesalahan. Maka dari itu, karena orang benar dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan di dalam Kristus Yesus, dan itu membuktikan sebuah karunia. Kita menjadi orang benar bukan hanya karena status, tetapi kita hidup benar dalam kebenaran firman Allah. Dan kita harus terus memperjuangkan kehidupan kita selama di dalam dunia ini untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman. Statusnya orang benar, hidupnya belum tentu benar 100%. Maka kita harus terus memperbarui kehidupan kita untuk menjadi kudus sebagaimana firman Allah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan Alkitab berkata tidak ada orang yang dapat melihat Allah kecuali orang yang hatinya kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita bangga dengan status? Tentunya, karena harusnya kita mengalami murka Allah, tetapi digantikan oleh pribadi yang tersalib itu. Tetapi tuntutan Allah agar kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah di dalam dunia ini. Oleh karenanya maka ketika tadi dijelaskan sedikit tentang Pesparawi, tidak semata-mata kita ingin berlomba, tetapi sikap kita dalam menyanyi adalah kita hormat kemuliaan Allah. Dan ketika kita melakukan latihan, ketika kita melakukan disiplin diri, ketika kita memberangkatkan suara kita untuk kita sampaikan, lantunkan demi kemuliaan Allah, harus berangkat dari sebuah ketundukan. Harus berangkat dari hati yang taat. Bukan untuk sebuah action, pentas, show, bukan. Tetapi bagaimana hati yang telah dikuduskan, hati yang telah disucikan, posisi yang telah dibenarkan itu berjalan dari hari ke hari. Dengan sebuah rangkaian perjalanan yang ditata dengan rapi dan apik di dalam konsep ketundukan terhadap firman Allah. Itu yang dituntut. Makanya setiap latihan paduan suara, biasanya ada hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Allah. Memotivasi, mendoakan, mendorong, agar kita jangan sampai kehilangan tujuan. Bukan untuk tampil, supaya dilihat orang banyak. Tetapi untuk mempersembahkan suara yang telah Tuhan anugerahkan
demi kemuliaan Bapa. Dan kalau itu diberangkatkan dengan hati yang tunduk dan taat, mengingat posisi kita adalah orang yang telah dibenarkan, maka saya percaya apa yang kita persembahkan berkenan di hati Tuhan. Amin. PSDC, jangan pernah kehilangan semangat. Tetap maju. Saya mendampingi Bapak Ibu Saudara sudah bertahun-tahun. Ya, hari ini pun saya ketua 3, ya, membawai paduan suara, membawai lomba-lomba semua, seluruh provinsi yang akan berangkat. Jadi kalau Pak Pendeta Immanuel tidak sering berada di dalam setiap Bapak Ibu latihan, itu karena kesibukan lain. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang mendampingi, yang selalu membawa renungan. Jadi mari kita mensyukuri posisi kita. Dan mari kita terus hidup sebagaimana kebenaran firman Allah, agar kita menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Apa jaminannya orang benar yang berkenan di mata Tuhan? Next, yang kedua atau yang terakhir. Cepet banget Pak khotbahnya. Iya, cuma 2. Statusnya orang benar, yang kedua apa jaminan ketika kita menjadi orang benar. Mari kita melihat di dalam ayat Alkitab. Di dalam Mazmur tersebut. Langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Wow, kalau itu luar biasa. Ketika Allah mengangkat kita menjadi orang benar, lalu kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan. Luar biasa nih. Mari kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa langkah kita, hidup kita ditetapkan. Ditetapkan untuk apa? Ditetapkan untuk berdiri tegak dan tidak goyah. Mengapa? Kita lihat ayat 24. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Mengapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu sepakat dengan saya untuk mengaminkan ayat ini? Wah, baru 25%. Saya mau tanya lagi ya. Jaminan orang yang telah dibenarkan dan mentaati kebenaran firman Allah, hidup berkenan kepadanya, Allah menjamin kita bahwa Allah akan menopang hidup kita. Dan ayat 24 berbunyi, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apakah Bapak Ibu mau mengamini ayat ini? Amin. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Ini janji firman Allah. Ini bukan kata-kata pendeta. Ini janji firman Allah. Kalau kita mau membaca janji firman Allah itu adanya hanya ya dan amin. Ketika orang Kristen sudah tidak meyakini janjinya Allah, ya sudah mau mengharapkan apa lagi? Banyak orang Kristen mengalami masalah, lalu tidak bisa bangkit dari permasalahannya. Karena apa? Karena janji-janji firman Allah begitu indah, tetapi tidak diyakini, tidak dihidupi. Padahal Allah berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bagi pemberita-pemberita Injil, bagi pelayan-pelayan Tuhan, penyertaannya sempurna. Penyertaannya sempurna. Bagi orang yang punya beban berat, Allah juga berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan pikulah aku yang kupasang. Belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow, itu janji. Itu janji firman Allah. Oleh karena itu makanya setiap waktu bacalah firman Allah. Ketika menemukan janji garis bawahi. Baca lagi, garis bawahi, baca lagi. Lalu saudara berdoa, Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, ia ganti nama kita sendiri-sendiri. Apabila Immanuel jatuh, tidak sampai tergeledak sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan bisa mengingatkan dari siapa saja untuk membuat kita tidak jatuh terus selama-lamanya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan kita harus bersyukur ketika Allah mengingatkan kita. Adakah orang yang kebal dalam hidup ini? Enggak ada. Kita mengucap syukur karena ada tangan Tuhan. Ayat 31 bunyinya seperti apa? Taurat Allah ada di dalam hatinya,
langkah-langkahnya tidak goyah. Ini ditetapkan oleh Allah, langkah-langkahnya tidak goyah. Memang penderitaan luar biasa, memang orang-orang fasik lebih berhasil daripada aku, memang hidup mereka luar biasa, hampir seminggu 2-3 kali terbang. Saya Tuhan, berbulan-bulan gak pernah terbang. Mereka mungkin bandar narkoba besar, mungkin koruptor besar dan sebagainya. Dan mereka tidak taat takut sama Tuhan. Alkitab berkata, hidup mereka bagaikan uap dan nanti kekayaan mereka akan habis. Bahkan ditinggal untuk orang lain. Tidak bisa dinikmati. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang benar, orang yang selalu taat mentaati kebenaran firman Allah, ketika jatuh, tangan Tuhan menopang mengangkatnya agar tidak sampai tergeletak selama-lamanya. Ini Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Amin. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan Yesus kita hebat. Ya, katakan jangan putus asa ya. Katakan jangan putus asa ya. Tuhan kita punya Tuhan yang hebat. Kalau kita jatuh akan diangkat, tidak sampai tergeletak. Ya, usaha saudara mungkin pernah gagal, bisnis saudara mungkin pernah menurun. Percaya, itu tidak akan selamanya. Karena Alkitab berkata apa? Ada masa untuk menanam, ada masa untuk memanen yang ditanam. Ada masa untuk menangis, ada masa untuk ketawa. Ya, menangis tidak akan pernah selamanya. Ada saatnya matahari terbit dari timur, tetapi ketika terbenam akan diganti bulan yang menerangi bumi. Tetapi itu dijadikan Tuhan beristirahat manusia untuk tidur semalam. Dan nanti matahari akan terbit lagi, menyong kita song-song untuk bekerja dan beraktivitas. Allah telah menetapkan langkahnya orang-orang percaya. Tetap tegak karena topangan Tuhan. Amin. Oke, Tuhan sanggup menolong dari segala kejatuhan dan kegagalan kita. Siapa yang tidak pernah jatuh dan gagal? Enggak ada. Semua pernah jatuh. Ya. Dia menetapkan kita untuk dikasihi, terpelihara selamanya. Saya tertarik ayat 25. Ayat 25 itu menarik sekali. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar, yang tadi, orang benar yang hidupnya berkenan tadi sebagai tema. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Wow, artinya apa? Penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Yuk, inginku rasakan keindahan hadiranmu Tuhan. Rapnya sekali lagi yang keras, Tuhan. Penyertaanmu. Mana PSDC suaranya? Bersama rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Wow, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita, kalau saudara tidak sampai mampu tersenyum di tengah-tengah masalah, berarti Anda sedang bermasalah terlalu dalam dan tidak menghargai kehadiran dan penyertaan Tuhan itu. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran itu sama dengan kita sedang tidak mempercayai Allah yang selalu menyertai hidup kita. Wow, kita ditetapkan, dikasihi untuk terpelihara selamanya. Luar biasa. Orang benar, kata Alkitab ayat 25, tidak pernah ditinggalkan. Dia selalu beserta kita. Ayat 25 itu loh, hebat. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya meminta-minta roti. Berkatnya mengalir, saudara, luar biasa.
Ya, berkat orang benar yang tetap setia akan mengalir ke anak cucu, amin. Berkat orang benar akan mengalir ke anak cucu. Saudara mau anak cucu kita minta-minta menjadi pengemis kemana-mana? Membawa tak kresek di pinggir jalan, suka? Enggak. Artinya ketika kita sebagai orang tua mendudukkan diri dalam kehidupan kita benar dan berkenan kepada Allah, maka Tuhan akan memberkati hidup kita dan anak cucu kita akan terpelihara oleh Tuhan. Luar biasa ayat ini, luar biasa penyertaan Tuhan ini. Tidak hanya kita yang hidup benar yang dipelihara Allah, tapi anak cucu kita tidak diizinkan untuk menjadi pengemis. Bahkan di dalam ayat yang ke-26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Wow. Saudara, kehadiran Bapak Ibu sekarang di gereja penting banget. Ya, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ketika Bapak Ibu punya anak dan punya cucu, kehadiranmu, kesetiaanmu, ketaatanmu terhadap firman Allah akan menjadi embrio, akan menjadi berkat, akan menjadi benih bagi anak cucu kita diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ditetapkan untuk mewarisi negeri tadi yang sudah sampai. Ayat 29, iya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa, selama-lamanya. Jaminan daripada Tuhan, ya. Ditetapkan untuk menjadi berkat, jaminan. Bangsa Israel yang setia akan mewarisi negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita akan mewarisi kerajaan kekal di sorga dan akan menikmati langit dan bumi baru. Haleluya, luar biasa. Mari kita buka Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Kita akan buka Yesaya 46 ayat yang keempat. Bapak Ibu, jaminan perlindungan kata Alkitab. Mari kita akan buka dan kita baca bersama-sama. Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Sudah? Ya, 1, 2, dari ayat 3. 1, 2, 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Penyertaan Yesus luar biasa. Penyertaan Allah luar biasa. Ada jaminan perlindungan sampai masa tua kita terpelihara dan terlindungi. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian kita kembalikan kepada Allah. Jadilah orang benar yang hidup berkenan di mata Allah, maka Tuhan akan memberikan jaminan bagi setiap kita. Tuhan memberkati, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang tidak pernah tertidur. Kami punya Tuhan yang selalu ya dan amin. Engkau tahu permasalahan kami, Engkau tahu keberadaan ekonomi kami. Ketika kami melihat orang fasik begitu banyak yang berhasil, tetapi Alkitab menguatkan kepada kami ketika kami hidup benar di dalam kebenaran firman Allah dan kami mau mentaati Engkau dan menjadi pelaku-pelaku firman, maka jaminan Tuhan itu nyata bahwa Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kami. Kami akan mengalami jaminan-jaminan daripada Bapa di surga di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan permasalahan ini. Kami akan mengalami proteksi dari Allah seutuhnya. Ketika kami jatuh, kami tidak akan pernah sampai tergeletak karena tangan kananmu yang kuat itu akan menopang kami dan membawa kami maju terus berjalan. Melewati batu terjal, melewati bukit, melewati duri-duri, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat akan terus menopang kami. Bahkan Alkitab berkata akan menggendongmu selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk jaminan ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu agar kami tidak putus asa menjalani kehidupan yang susah. Karena kami tahu kami berjalan dengan siapa, yaitu dengan pribadi yang menopang hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur
dan menyerahkan jemaat ketika mereka mengalami permasalahan dan tekanan hidup, problem, dan apapun yang mereka alami. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan, mendorong, memotivasi. Pulang dari tempat ini, roman mukanya akan bercahaya, karena tahu bahwa Allah memberikan jaminan hidupnya. Dan mereka tidak akan pernah takut menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Karena ada jaminan pemeliharaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama-sama dengan keras. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat dan doa berkat, ya, hari ini kita akan mendoakan anak daripada pendeta muda Artinus Telau Banua yang akan diserahkan kepada Tuhan melalui ibadah ini untuk kita doakan bersama, ya, untuk kita doakan bersama. Silakan pendeta muda Artinus untuk maju ke depan sama ibu. Ya, silahkan di samping kanan saya. Saya akan membacakan ayat Alkitab terlebih dahulu, ya. Silahkan. Ya, saya akan membacakan ayat Alkitab terlebih dahulu. Silahkan Pak, berdiri Pak. Ya. Dari 1 Samuel pasal yang pertama ya 27 dan 28. Ya, bunyinya demikian. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan anaknya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa bayi-bayi dan anak-anak perlu diserahkan kepada Tuhan. Alkitab tidak mengajarkan bahwa bayi-bayi dan anak-anak itu harus dibaptis. Tetapi diserahkan kepada Tuhan. Selama mereka belum bisa mengerti dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, maka mereka belum. Karena Alkitab berkata bagi orang yang mau dibaptis, itu harus bisa menyatakan imannya dan mengerti siapa Yesus itu. Sementara bayi ini belum bisa, maka gereja kita memberikan ruang bagi keluarga tidak untuk membaptiskan tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh firman Tuhan. Penyerahan anak bukan merupakan, penyerahan anak ini dilakukan menurut teladan Tuhan Yesus. Di mana waktu Yesus umur 8 hari, ya, itu diserahkan kepada Tuhan. Dasar Alkitabnya jelas, ya. Ada beberapa dasar Alkitab, ya akan saya bacakan sebentar lagi. Ya, berikut ini ada dasar Alkitab tentang penyerahan anak, ya. Seperti di Lukas 2 ayat 21-24, ya. Di mana Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah waktu itu untuk diserahkan kepada Allah. Dan ketika genap waktunya pentahiran, ini ayat Alkitab berkata, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini teladan, ya. Banyak anak-anak kecil yang dibawa oleh ibunya kepada Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus memberkati mereka. Itu di Matius 19, 13, 15, Markus 10, 13, 16, dan Lukas 18, 15, 17. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan kamu halang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi anak kita serahkan kepada Tuhan sampai batas umur 12 tahun. Hal ini didasarkan atas umur Tuhan Yesus sejak sebagai anak. Inilah juga permulaan umur setiap orang yang mau dibaptis. Tujuannya apa? Ada 2 poin dari pihak Allah, ya. Anak ini menjadi milik Allah, Tuhan memelihara serta memberkati, ya, seperti Musa dan Samuel. Lalu dari pihak orang tua, ya, mengikat janji kepada Allah bahwa mereka akan mengasihi anaknya dan mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini sudah dipersiapkan, minta tolong ada mic enggak ya? Pak Pendeta Muda Artinus akan membacakan dengan istrinya ini dan nanti saya akan mendoakan. Oke, baik, udah saya bawakan. Silahkan, hari ini kita akan menyerahkan anak yang bernama Leonard Xavier
Telau Banua ya. Jadi sesuai dengan nama ayahnya. Silakan Pak untuk dibaca. Janji penyerahan anak dalam Oke. 1, 2, 3. Dalam pimpinan Roh Kudus dan dengan keyakinan akan kasih karunia Tuhan Yesus kepada anak kami yang bernama Leonard Xavier Telau Banua, lahir di Palembang 31 Oktober 2021. Maka pada hari ini di hadapan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang menyerahkan anak kami kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kami berjanji bahwa kami akan membimbing anak kami di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami akan mendidik anak kami di dalam kebenaran Alkitab. Kami akan menyerahkan kehidupan anak kami selanjutnya kepada pemeliharaan Allah Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus yang membimbing, yang memberkati, dan yang memakainya. Palembang, 30 Januari 2022. Mari kita bersama-sama bersehati untuk mendoakan. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan pagi ini kami menyerahkan anak kami, Leonard Xavier Telau Banua, ke dalam tangan Tuhan. Yang mana Engkau telah mendengar doa kedua hamba-Mu ini untuk meminta karunia daripada Bapa untuk mengaruniai anak. Dan sekarang anak telah terlahir, dan hari ini kami serahkan di hadapan Bapa di surga. Biarlah Engkau memeliharanya semenjak detik ini sampai selama-lamanya. Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau jauhkan dari sakit penyakit. Berikan panjang umur, kecerdasan, hikmat surgawi turun atasnya, tercurah berkat jasmani dan rohani mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, kami serahkan kedua orang tuanya ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah alat untuk membesarkan, mendidik sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memohonkan berkat dari Allah Bapa, kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan pimpinan Roh Kudus menyertai keluarga Pendeta Muda Artinus Telau Banua beserta istri dan anak mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa syafaat. Bapak Ibu bisa berdoa di dalam hati dan mendukung untuk doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami melalui ibadah pagi hari ini. Kami juga boleh diberkati melalui paduan suara yang akan nanti menjadi kontingen akan diberangkatkan ke Jogja pada bulan Juni. Tuhan memberkati mereka sekalian dalam sebuah kesehatan, dalam selama berlatih dan saat mempersiapkan diri. Kami doakan Pak Bagenda sebagai pelatih, dan kami doakan pelatih-pelatih yang lain di seluruh kota kabupaten yang nantinya akan mewakili provinsi ini. Kami juga bersyukur atas segala kebaikan Tuhan Yesus bagi seluruh sidang jemaat yang sampai saat dan detik ini pemeliharaanmu sempurna. Kami boleh merasakan bagaimana hidup kami dituntun oleh Tuhan dan Tuhan terus menyertainya. Kami doakan Bapa untuk rangkaian kegiatan sepanjang sepekan ke depan. Akan diadakan vaksin untuk orang dewasa, vaksin yang ketiga, dan anak-anak sekolah Tuhan juga akan memberkati. Kami juga mohon kiranya Tuhan terus akan menolong bangsa negara kami, pemerintah di dalam mendistribusikan vaksin ke seluruh Nusantara ini, supaya segera disuntikkan kepada masyarakat dan masyarakat boleh terproteksi kesehatannya. Dan kami doakan kiranya kota kami menjadi kota yang diberkati Tuhan, supaya tidak terjadi varian-varian baru yang menularkan berada di kota kami, yang tertular kemana-mana di kota kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, agar COVID-19 jika Engkau berkenan, Engkau hentikan ya Tuhan. Dan masyarakat Indonesia dan seluruh dunia beraktivitas seperti sedia kala. Ekonomi boleh stabil kembali, keamanan bangsa kami juga boleh stabil kembali. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus mendoakan kiranya Tuhan akan memberkati seluruh sidang jemaat yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan akan memberkati Bapak Abun,
biarlah Tuhan Yesus menyertainya. Kami juga doakan untuk seluruh sidang jemaat yang hari ini hadir. Biarlah Tuhan mereka terus dikuatkan, diteguhkan imannya ketika mereka punya problem dan permasalahan hidup. Biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan. Karena penyertaan-Mu itu sempurna. Dan Kau menetapkan kami untuk teguh berdiri. Engkau akan menopang, Engkau akan menuntun. Bahkan Kau menjamin anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga persembahan dan persepuluhan yang akan kami kembalikan hari ini. Dari tangan-tangan yang terulur dengan tulus, biarlah Tuhan kembalikan ratusan kali lipat bagi mereka. Karena kami tahu apa yang kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat yang sebentar akan pulang. Biarlah Tuhan memelihara dan memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu. Pulanglah dengan damai sejahtera, jalanilah hidupmu dengan takut akan Tuhan. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, penghiburan, pimpinan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, Tuhan telah buktikan. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberikanmu. Amin. Silakan duduk bersaat teduh Bapak Ibu sekalian dan nanti bisa memberikan persembahan sesuai yang berada di kotak. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa ibadah di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Awalnya takut banget sama efek sampingnya, tapi ternyata aman aja tuh. Sentra vaksinnya nyaman, ada proses screening, jadi saya tidak khawatir. Divaksin aman, Babe sudah 2 kali. Saya punya komorbid yang terkendali dan stabil, sudah divaksin lengkap tanpa ada efek samping yang berat. Mereka adalah kelompok prioritas yang rentan terdampak COVID-19. Vaksin menjadi perlindungan mereka. Baik Pak, terima kasih. Ayah Ibu harus segera vaksin nih. Wah, lokasi vaksinnya nggak jauh nih. Babe ikut daftar ah. Daftarin kakek sama nenek vaksin dulu kali ya minggu ini. Bersama kita lindungi lansia, kesehatanmu adalah kebahagiaan keluarga.